Bertemu kembali dalam SLM Saat Teduh 5 Menit. Hari ini kita akan sama-sama Saat Teduh dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Saya angkat satu tema, masalah dijadikan berkat oleh Tuhan. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang lebih baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ayat 11, terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Selamat dan berbahagia kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dijadikan berkat oleh Tuhan. Yang pertama kita akan belajar masalah dijadikan berkat oleh Tuhan. Tuhan memakai masalah hidup agar kita datang kepadanya. Anggur sangat penting dalam pesta orang Yahudi. Perbandingannya sama dengan kue tart ya saat pernikahan di masa kini. Bukan untuk mabuk-mabukan, tetapi adalah minuman yang penting bagi orang Timur Tengah pada waktu itu. Kehabisan anggur adalah penghinaan yang tak terhingga bagi kedua mempelai. Maria beriman bahwa Yesus anak Allah yang sejati itu. Itu sebabnya ia datang menghampiri Yesus. Maria bukan pergi ke toko, atau bisa saja yang melapor kepada pemimpin pesta atau tuan rumah sebagai pemilik pesta. Maria memilih datang kepada Yesus. Kita belajar satu aplikasi atau penerapan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah ketika masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit menimpa hidup kita, kita memilih datang kepada Yesus, berlutut menyerahkan diri dan hidup, menyatakan kepada Tuhan bahwa kita lemah, tak berdaya, ataukah belum? Atau memilih menggunakan kehebatan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, bahkan menggunakan yang lain, bukan datang kepada pribadi Yesus. Masalah dijadikan berkat oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar supaya kita datang kepada Dia. Yang kedua, masalah dijadikan berkat oleh Tuhan. Tuhan memakai masalah. Tuhan memakai masalah hidup agar kita tetap percaya kepadanya. Ayat 5. Di sana dikatakan, ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, masalah tidak langsung selesai. Cara kerja Tuhan sungguh jauh berbeda dari yang manusia pikirkan. Jawaban Yesus di ayat 4 dikatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ini jawaban bukan berarti Yesus tidak sopan kepada ibunya, tetapi ia mau tahu sejauh manakah ibunya percaya kepadanya. Masalah dijadikan berkat oleh Tuhan supaya Tuhan memakai masalah agar kita tetap percaya kepada Dia, bukan percaya kepada yang lain. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini dari 1-5 menit, masalah dijadikan berkat oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan memakai masalah hidup agar kita tetap datang kepadanya. Ayat yang ketiga tadi. Masalah dijadikan berkat oleh Tuhan. Tuhan memakai masalah hidup agar kita tetap percaya kepadanya. Penerapan akhir, jangan pernah menyerah. Ketika apa yang kita harapkan belum terjadi, Tuhan mau kita memilih untuk tetap percaya kepadanya.
secara total dan tanpa ragu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.